dengar dulu. Ikut mengikuti ini kita ini. Otak kanan akan aktif kalau anaknya bergerak, bermain. Dan otak kanan, ya, ini berkembang pesat di bawah 1 tahun. Saat anak itu kalau kemana-mana masih tidak mandi, jalan-jalan, itu alam sadarnya untuk nanti di usia 8 itu dia udah malu. Aduh malu, otak kirinya udah mulai terlibat. Jadi kalau terlalu cepat orang tua ngeles, suruh ngeles dimarahin, belajar kamu belajar. Maka otak kanan yang tadinya luar biasa banget tidur malah saya minta tolong buat guru-guru saya yang di SD kelas 1, jangan gitu ya bukan. Bukan itu. Sekarang kalau kita membaca tuh juga PR dikasih begitu banyak akhirnya ini bohong ibu. Saya punya banyak kasus pasien bu di sini kan sakit semua bu. Karena dari kecil ke bawah tas tuh banyak betul PR banyak. Dan akhirnya mereka dewasa nggak mau sekolah karena apa nggak mau belajar. Kenapa? Belajar itu tidak menyenangkan. Oke, ibu paham dulu ini ya. Jadi kalau otak kanan, kalau otak kiri terlalu cepat dibuka, belum waktunya, maka secara otomatis otak kanan kita ngorok tidur. Jadi otak kiri itu adalah otak siang yang mengerjakan tulisan di otak malam. Maka kalau dia sepanjang umur anak di bawah 10 tahun itu ibu sering pukul, ibu sering hajar, maka nanti dia akan melakukan hal yang sama kepada anak cucunya. Apa yang terjadi? Yang kasihan pasangannya. Ibu maaf, ada mungkin pasangan di sini suka mukul ibu, suka kata-kata itu dia dapatkan dari orang tua. Halo? Masih sadar bu? Paham ibu ini ya? Terkesima. Jadi bu, bukan nilai angka juaranya yang penting bu. Merdeka belajar ini luar biasa sekarang. Anak dikasih kebebasan, guru juga mengekspor anaknya. Karena paham betul Pak Nadiem itu. Bukan di situ sebenarnya pendidikan itu. Saya mau tanya dengan guru-guru saya di sini, masih ingat pelajaran ibu SD? Ingat ya? Lupa. Dan kita ingat di SD itu kata bermain, teman-teman kita. Kan kita dulunya bermain. Itulah maksudnya Pak Ki Hajar Dewantara. Halo? Hai. Jadi paham dulu nih konsep-konsep ini ya Bu ya? Halo? Hai. Jadi bapak-bapak, mama, kalau anaknya nggak dilarang, jangan langsung itu. Anak itu akan merekam dia. Akhirnya dia malas sekolah. Ya. Tolong ya bapak-bapak, halo papa. Pak, halo pak, halo papa. Ya pak ya? Iya. Ya, oke. Nah, ibu, saya kemarin itu ada pelatih dari Klaten, pelatih bulu tangkis konsul anak ini. Kebetulan dia pemain bulu tangkis dari Sangatta. Jadi kami bertiga nih, pelatih, ibunya si pemain ini dan saya. Kebetulan ibunya dia golongan darah O, anak ini golongan darah B. Saya sudah cerita sama pelatihnya, kalau garis besar anak ini dia mut-mutan, DB-nya. Oh iya betul. Tapi yang nggak bisa kami tolerin, dia sebenarnya pemain hebat. Cuma dia nggak bisa menahan emosi. Jadi kalau dia main, lagi bagus-bagus, kalau lagi nggak bagus dia langsung pukul rakit pergi. Ninggalin temennya, pasangannya dia rupanya double. Yang kedua, kelemahannya di kaki, yang nggak agresif. Oke, saya akan analisa. Karena saya tahu persis anak ini waktu dia kecil. Anak ini saya bilang sama pelatihnya, waktu dia kecil, ini ibunya kan golongan darah O, anaknya B. Orang tua itu kan saking sayangnya dengan anak, kadang-kadang dia itu terlalu mengatur gitu. Orang tuamu, saking sayang, bagus memang. Tapi kalau juga dia ketemu orang yang seperti saya, orang B yang tidak suka diatur, itu jadi bentrok. Iya, makanya ibu nanti
lah materi saya itu biar ibu bisa cerdas ya membaca itu perbedaan kita dengan anak kita. Halo Bu, waktu kecil ini anakku itu sering dipukul. Kalau mau ngomong langsung nahan. Apapun dalam pikiran dia bisa keluar Bu. Makanya kalau dia sekali malu meledak. Yang kedua, waktu dia kecil mau gerak dipukulin, nggak bisa. Akhirnya otot-otot kakinya tidak bisa maksimal bekerja sel-selnya. Kasihan bukan Bu. Kata pelatihnya, ini anak potensi luar biasa, intuisinya terhadap bola itu luar biasa, tangannya luar biasa, tapi hal itu yang bikin dia tidak maju. Kasihan. Saya langsung bilang sama ibunya, betul kan Teh? Kenapa dulu saya selalu ceraiin kamu? Karena nanti akan berefek pada dia nanti dewasa. Pada dia nanti mau mencapai cita-citanya. Dia main hebat, tapi kakinya tidak main, emosinya tidak main karena waktu dia kecil kamu kasih begitu. Ditambah lagi waktu mengandung. Ternyata waktu mengandung anak itu menderita batin dari suaminya. Tidak kemana-mana dia. Akhirnya dia jadi golongan darah yang intro. Riset ini Bu, ini bukan abal-abal Ibu, jurnalnya banyak. Oke, bahwa ibu yang waktu mengandung stres, anaknya nanti keluar 80% menderita autis metabolisme, 50 autis dan hampir semua anaknya mengalami stres. Saya menterapi pasien Ibu, itu kalau saya lihat pasien saya bisa ngobatin apa tidak, hanya saya tanya, waktu Bapak mengandung itu di dalam waktu dalam kandungan seperti apa obatnya Bapak? Stres nih, kalau dia bilang stres, aduh sulit. Karena waktu mengandung kita banyak tekanan stres, sel kita sudah mulai rusak. Dari kami di lembaga Abon itu bikin pendidikan pranika. Kemarin Bu, saya men-training pelatih-pelatih di Malang Bu, di Arema FC. Mereka tanya kepada saya, Bu Eva, ada nggak kemungkinan kita ini ada pemain bola dunia? Aduh Pak, bukannya saya itu merendahkan Indonesia. Kita justru sebenarnya jago karena kita banyak O dan B. Kita pertaruh semua. Hanya saja ibu-ibu kita nggak suka nonton bola. Mereka senangnya main bola di tempat tidur aja. Tapi nggak suka nonton bola. Halo. Kalau ingat Ibu, kecerdasan anak 75% dari ibu, 25 dari bapak. Itu sudah laten dan bisa kita lakukan. Kalau mau ibu anaknya cerdas, ibunya masih cerdas juga karena dia jadi contoh sampling. Dialah yang akan mengukir anak-anaknya sejak dalam pembuahan. Kalau ibunya stres, maka anaknya juga akan stres. Dan itu akan berpengaruh. Kemarin kita diskusi dengan dua guru di Kota Tuhan. Satu guru anaknya autis berkebutuhan khusus. Dia cerita sama saya. Anak saya pertama sama-sama golongan darah saya A dua-duanya. Kenapa anak saya seperti itu? Oke, kita mulai baca rekam jejaknya. Saya mulai pertama dari pembuahan bagaimana. Selama 9 bulan lagi. Nah, saya cerita. Betapa dia sangat menderita, merasa dirinya stres waktu itu. Bahkan di umur usia anaknya 4 bulan dia menggugurkan kerusakan jaringan. Neuron-neuronnya sudah bermasalah semua. Makanya tadi ibu tadi bilang stunting. Wah, itu stunting mulai dari kehamilan. Bahkan sebelum orang menikah, gizi itu mulai dari situ. Kalau sudah di luar ini sudah sama kayak baju, udah jadi baju. Anak yang kedua itu cerdasnya luar biasa karena dia sudah happy dengan suaminya. Dia sudah bahagia, dia sudah ketawa, dia pergi kemana-mana. Jadi anaknya seperti itu. Jadi ibu, halo. Hai. Jangan banding-bandingkan anak ibu dengan anak kita. Itu membuat anak kita sangat down dan bersedih karena ibu yang mengukir dia, ibu yang menjahit dia. Bahannya dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya juga Pak. Jangan dibuang sembarang tuh bahan. Nah, dia berkualitas yang kasih ke ibu dipilah-pilah ya. Nah ya Bu ya, paham sudah ini ibu? Karena ibu harus paham ini dulu, baru kita masuk di golongan darah. Ya Bu ya, ini namanya personality sama enviro atau lingkungan. Paham dulu ya Bu ya, ini cerita kita ini, kemudian kita masuk ke darah. Karena ini penting, supaya ibu gak bilang, kenapa dia dari saya B, kok itu kok gak sama B kok? Kami beda, tetap ada yang beda. Kalau kita
Jepangnya cuma 100, Jepang yang 1000 dan Taiwan yang 100, kok bisa menang itu Taiwan? Ternyata setelah diselidiki golongan darahnya si Jepang itu banyak A dan si golongan darahnya Taiwan itu banyak O. Nah, disitulah dia mulai sehingga keluarlah buku karakter dari darah, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Masahi Kanomi dan Taita Kanomi. Jadi ini udah generasi kedua. Sekarang yang di Ichikawa ini bos kami itu adalah generasi ketiga, ya. Nah, Ibu, halo. Hai. Biar aja lah Ibu ngantuk ya, tapi Ibu perlu dengar penjelasan ini supaya Ibu tidak menganggap ini ramalan, ya. Jadi darah kita itu berbeda, ya. Kalau Ibu nanti lihat, itu biasanya proteinnya yang kosong. A pada anti A, B pada anti B. Ternyata Bu, ya, Ibu benar lihat di sini Bu, semua kita ini punya material darah O. Setiap kita Bu, nih, kita ini ada protein O pada darah kita. Nah, hanya saja kalau dia ada A, apalagi misalnya A ketemu A jadi A, itu biasanya muncul di atas satu protein, nempel di atas. Ya, kemudian B juga seperti itu dan A, B itu dua-duanya ada numpuk sehingga O-nya tertutup. Nah, genetik O adalah genetik pada orang-orang yang eksis, eksistensinya sangat kuat. Kuat itu bagaimana? Sama bergerak. Wah, anak saya A, tapi kok dia gerak terus? Ya, mungkin dia ada genetik O-nya tidak murni A. Oke, paham Bu? Halo? Ya. Nah, kalau dilihat di permukaan Ibu, darah ini seperti antena Bu. Jadi protein-protein itu seperti antena yang akan menyerap setiap informasi yang masuk ke dalam diri kita. Antena Bu. Maka kemarin ketika ada bola datang, setiap golongan darah beda. Ada yang maju, ada yang bertahan. Seperti itu juga nanti reaksi-reaksi dari murid-murid Ibu waktu di kelas Bu. Makanya kenapa Ibu pusing? Ibu maunya begini, kan kerja begini. Apa sih kok Ibu stres lagi? Anak ini akhirnya apa Ibu kirim surat cinta pada orang tua. Ayo Bu, datanglah kemari. Ini anak Ibu kenapa tidak bisa kesana? Ibu bilang, aku tuh kami. Akhirnya kami terjadi beri kesimpulan di dalam berat. Anak Ibu tidak bisa begini, tidak fokus, anak Ibu delek. Dan tahu Ibu, catatan itu gak akan pernah kita lupa seumur hidup kita. Dan itu adalah bulian pertama buat kami. Dan Ibu juga begitu merasakan. Maka saya bilang Ibu, buat saya ilmu ini sangat luar biasa dan tanggung jawabnya besar. Makanya kenapa saya bilang kepada Pak Safra, Pak undang saya. Bayangin, saya pembicara besar loh. Saya minta undang saya Pak. Tolong please. Supaya apa? Loh, supaya ibu-ibu kita happy, senang, guru-guru happy dan senang. Fitra anak itu loh, ini Fitra Bu, bukan Fitri Bu. Kalau Fitri mungkin mantan bapak ya. Fitra ini Bu, halo. Nyerap dia beda. Setiap hari beda. Dalam menyerap. Pertanyaannya, di manakah itu? Nah, di manakah itu bakat? Nah ini Bu. Jadi ini adalah darah. Tidak, jadi darah itu di atas permukaan sel. Kalau dibuat lagi sel itu Bu, makanya cara begini Bu, aduh luar biasa Allah itu ya. Ini sel kita Bu. Di dalam sel ini rupanya ada berlian kita Bu, namanya nukleus Bu. Di dalam nukleus ini ada inti sel itulah DNA. DNA kita nih Bu. Dan ternyata DNA kita ini, ya, isi semuanya inilah bakat kita di sini, potensi kita termasuk rambut, keriting, hidung, itu semua di sini Bu. Dan ternyata apa yang orang tuanya download setiap hari waktu ibu mengandung, itulah yang terjadi, itulah bakat anak kita. Golongan darah di mana? Dia sebagai pembuka pintu untuk membuka ini.
Jadi darah itu sebagai membantu penyerapnya. Ada yang lambat, ada yang cepat. Oke, paham Ibu ya? Wah, Ibu, Ibu gak usah khawatir dengan anak Ibu. Ini Allah kasih ya Bu. 1 tubuh berat badan kita Bu ya, 1 kilo berat badan kita itu 1 triliun sel. Di dalam 1 sel ada 1 DNA. Di dalam 1 DNA ada 3 miliar informasi Bu. Ini di sini Bu 3 miliar itu baru 1 sel Bu. Kita ini triliunan. Artinya kita ini punya kemampuan yang luar biasa. Hanya saja lingkungan yang tidak bisa membuka ini berlian-berlian ini. Kenapa nggak bisa ditutup? Karena tak paham tadi. Maksain diri, aduh udah nggak terbuka kalau dipaksa. Maka anak itu harus happy dalam belajar. Seperti itu. Jadi darah itu ya sebagai dasarnya environment atau lingkungan itu merangsang supaya personality-nya bisa terbangun. Anak kita menjadi anak yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, tugas mana guru? Di sini ya Bu. Tentu untuk membangun ini dia harus paham ini. Kemudian apa lagi Bu selain itu? Bagaimana tadi orang tuanya mendidik dia waktu kehamilan? Maka penting sekali Bu. Memang agak berat, tapi kalau ibu happy mengajar saya yakin sekali. Penting sekali Bu tahu golongan darah orang tua, bapak ibunya dan riwayat kehamilan. Ibu akan bahagia sekali menemukan anak. Oh, kodong ini dia anaknya suka ganggu kan? Itu karena dulu ibunya memendam rasa. Waktu dia berangkat, dia mau ngomong tapi nggak bisa, artinya tantum. Bisa dianalisa ya dari situ. Oke, nah ini dia. Jadi Bu, jangan bilang anak tetangga ya. Ketemu tuh bisa jadi Bu. Karena darah itu Bu ya, dengan darah itu mama, papa 50% 25 dari kakeknya. Ya, nih. Ketemu A bisa O bisa A. A B ketemu O, tidak ada yang ikut orang tuanya Bu. A B ketemu O, ada di sini A B ketemu O, ada? Anak ibu apa Bu? Suami? Anak ibu tidak ada yang ikut O, tidak ada yang ikut A B. Ibu dari mana? Wah ya. Ya, dia pecah dari AO dan BO Bu. A dan B ya. Begitu juga dengan O ketemu O itu jadinya pasti O. Bu tadi O ketemu O ya. Wah, itu udah bisa dibaca Bu otaknya. Dari sini Bu kita bisa perhatikan nih. Sebelum orang menikah kita sudah bisa tahu desain anak-anaknya Bu. Bayangkan nih luar biasanya ibu ini. Ya, kita sudah bisa tahu ya. Anaknya ibu tadi udah tahu ya otak kanan banget ya. Senangnya berkompetisi, nggak suka di rumah, senang kalau ketemu dengan banyak orang, apalagi waktu mengandung ibunya juga wah ya. Nah darah itu mengalir ke seluruh tubuh, termasuk juga di belahan otak. Ini kita lagi meneliti juga tentang hubungan darah juga dengan sperma dan sel telur. Kenapa sih ada orang yang cuma didodol dan tapi bisa hamil? Ibu lo ada loh Bu yang di kode-kode begini hamil. Bahkan Bu sampai 7, 5 anaknya. Ada yang udah bolak-balik. Oh dia udah kemana-mana nggak bisa juga. Kita lagi teliti Bu. Ini rahasianya masih luar biasa. Termasuk ke lambung. Tidak semua makanan cocok di lambung ibu. Jadi orang sakit itu karena sel antar selnya tidak bisa berbicara. Data dalam nukleusnya DNA error. Jadi kalau kita mengeluh, itu selnya terlihat, kamu udah perhatiin aku ya? Orang aja aku udah perhatiin ini loh selnya loh sumbatan darah nggak lancar di situ. Jadi semua orang sakit itu bukan karena darah tidak lancar. Jadi vital sekali darah itu, dia mengantarkan makanan dan mengantarkan oksigen ke sel. Ya, jadi dalam sel tadi